Halo, perkenalkan nama saya Nur Yusuf. Di video ini saya akan membuat sebuah aplikasi penerjemah bahasa Indonesia ke bahasa Sunda atau sebaliknya. Di sini saya membuat aplikasinya menggunakan bahasa pemrograman PHP dan untuk database-nya saya menggunakan MySQL. Sebelumnya saya sudah persiapkan langkah-langkahnya. Yang pertama kita adalah membuat sebuah database, lalu kita buat script koneksi PHP ke database kita, lalu kita buat tampilannya, lalu kita buat script untuk proses menerjemahkannya, dan terakhir kita melakukan hasil terjemahannya. Contoh aplikasinya nanti akan seperti ini. Sebelumnya saya sudah buat. Nah, seperti ini. Contohnya saya ingin menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Sunda. Nah, dia akan mentranslate Indonesia ke bahasa Sunda. Oke. Sebaliknya, misalnya, nah seperti ini. Oke. Oke, kita lanjut ke langkah pertama, yaitu kita membuat sebuah database. Dan saya buka HDSQL atau jika Anda menggunakan PHP juga bisa dan lain sebagainya, kawan-kawannya. Oke, saya buat database. Saya beri nama DB Kamus Sunda. Kita buat tabel baru. Saya beri nama tabel kosakata. Tambahkan filenya. Nanti tabel ini berfungsi untuk menyimpan kosakata bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Saya tambahkan fil Sunda untuk tipe datanya varchar. Lengthnya 250. Oke, ini untuk fil Indonesia, tipe data dan varchar lengthnya sama. Saya save. Nah, oke, sudah. Selanjutnya kita isikan beberapa kosakata ke tabel ini ya. Saya add. Contohnya Abah. Terus Abdi. Terus oke, cukup sampai di sini saja dulu ya. Nanti kalian bisa tambahkan sendiri ya dari A sampai Z. Oke. Untuk langkah pertama kita membuat sebuah database kita sudah. Selanjutnya kita membuat koneksi PHP ke MySQL atau ke database kita, oke. Saya buka folder htdocs-nya. Saya di sini menggunakan SAMPP. Oke. Buat folder baru untuk nama aplikasinya. Beri nama Kamus Sunda. Oke, saya buat file PHP untuk koneksinya. Saya beri nama kondb. Saya buka menggunakan Notepad++. Nah, masih kosong ya. Kita copy saja dari script yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, ini dia scriptnya. Saya copy. Nah, untuk DB-nya kita ganti DB Kamus Sunda. Dan untuk koneksinya kita gunakan PDO. Oke, saya save. Sudah. Selanjutnya langkah ketiga kita membuat tampilan aplikasinya.
Kita buka lagi folder kamus Sundanya, bikin PHP file lagi. Untuk tampilannya kita beri nama form.php. Oke, kita copy dari script yang sudah ada, yang saya sudah buat sebelumnya. Nah, untuk tampilan seperti ini, yaitu kode HTML. Saya copy, saya paste sini. Oke, sudah untuk tampilan. Kita tes dulu ya. Kita tes di browser. Nah, seperti ini ya. Nah, ini belum bisa. Ini masih baru tampilan saja. Oke, untuk langkah berikutnya kita buat script untuk proses terjemahannya. Kita buka lagi folder kamus Sundanya. Saya kasih nama saya copy dari script yang saya sudah buat sebelumnya. Nah, ini dia scriptnya. Sedikit ya. Nah, oke. Kita save. Nah, di sini saya akan jelaskan maksud dari script ini. Ya, yang pertama kita include conDB, berarti kita membawa file koneksinya. Membawa file ini ya. Kita panggil koneksinya. Terus ini kita buat variabel baru. Kita beri nilai untuk variabel tipe ini dari inputan form ini. Nah, tipe kan. Terus ini variabel input kita beri nilai dari form ini, teks ini ya. Nah, di sini ada logika if. Jika tipenya sama dengan ID Sunda, berarti ini menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Sunda. Scriptnya seperti ini. Terjemahan kita beri nilai string $db, ini diambil dari file koneksi sini. Nah, ini dia. Terus menjalankan perintah SQL select bintang prompt tb kosakata where Indonesia sama dengan input. Terus terjemahannya kita beri nilai lagi. Ini maksudnya adalah jika terjemahannya datanya ada lebih dari 0, maka terjemahan ini kita beri nilai dari field Sunda. Oke, kita patch jadi objek. Terjemahan ini kita beri nilai dari Sunda, dari field Sunda. Oke, else if tipe Sunda to ID. Nah, ini untuk sebaliknya ya, menerjemahkan bahasa Sunda ke bahasa Indonesia. Ini scriptnya ya, sebaliknya. Lalu di sini saya buat variabel ada terjemahan sama dengan ini, maksudnya jika terjemahannya tidak ada, ya kosong ya, maka ada terjemahan ini kita beri nilai kosong. Tapi kalau dia ada, maka ada terjemahan ini kita beri nilai 1. Oke. Selanjutnya saya buat variabel link direct. Di sini saya beri nilai seperti ini. Nah, tipenya kita lempar ke sini, inputnya kita lempar juga, ada terjemahannya kita lempar ke sini lagi, dan terakhir adalah terjemahannya kita lempar juga. Baru kita jalankan perintah JavaScript echo script Windows location harep ke sini ya kan, ke link ini. Oke, sudah.
Untuk langkah proses terjemahnya sudah, selanjutnya yang terakhir adalah kita membuat kita menampilkan hasil terjemahannya. Nah, kita menampilkan hasil terjemahnya di sini ya. Kita hanya cukup memanggil metode variable method get yang tadi yang dilempar. Contohnya seperti ini. Terjemahannya sudah dilempar ya. Jadi kita cukup panggil saja di sini. Di sini nanti kita panggil ya. Oh iya, maaf. Kita bikin file baru lagi untuk menampilkan hasil terjemahannya ini ya. Kita buka di sini. Nah, terjemahan.php. Nah, ini untuk menampilkan hasil terjemahannya. Oke. Saya buka. Nah, di sini ya. Saya copy dari script yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, ini untuk menampilkan untuk menampilkan hasil terjemahannya. Oke. Saya copy. Oke, sudah. Nah, ini dia. Saya save ya. Di sini saya akan jelaskan maksud dari script ini. Ini string $type kita buat variabel baru. Kita beri nilai jika method getnya tersetting ya. Maka tipe ini kita beri nilai dari string $get tipe. Nah, ini juga sama input seperti di atas, ada terjemahan juga sama. Nah, yang ini select tag ID Sunda kita deklarasikan variabelnya, kita beri nilai kosong dulu. Select tag Sunda to ID juga kita kosongkan dulu nilainya. Di sini if tipenya nih, if tipenya Sunda to ID, maka select tag Sunda to ID kita ganti nilainya menjadi checked. Ya. Dan sebaliknya, kalau dia ID itu Sunda ya, maka selected ID itu Sunda kita beri nilai checked ya. Lalu jika di sini ada terjemahannya, jika ada terjemahannya sama dengan 1, maka terjemahannya kita beri nilai dari hasil terjemahannya. Nah, dari hasil terjemahannya kan. Sebaliknya, kalau nggak ada gimana? Nah, terjemahannya kita beri nilai tulisan alert kayak gini. Header 1 style color red, kita beri warna merah. Terus notnya tidak ada terjemahan. Nah, seperti ini ya. Oke. Selanjutnya kita pergi ke form.php lagi, kita akan tampilkan ke sini. Cukup kita include-kan saja. Include terjemahan.php. Oke. Sudah. Lalu hasil terjemahannya ini ya. Ini hasil terjemahannya. Kita echo saja di sini, di bawah sini tampilannya. Oke. Saya save ya. Oke. Saatnya saya coba jalankan untuk aplikasinya. Nah, apa kosakata yang tadi kita buat ya, misalnya Bapak ya. Saya pilih ini. Nah, oke, sudah kan? Lalu apalagi yang kurang? Oh, ini kenapa hilang ya? Ini kok hilang ya? Gimana caranya? Nah, ini cukup kita panggil lagi saja variable method get ini. Nih tipenya kan. No, jika di ID itu Sunda, ini tetap ke checked dan sebaliknya. Ini tetap ada nilainya. Oke. Nah, seperti ini ya. Nih, saya copy saja kan. Saya copy saja. Ini di sini sebaliknya. Salah buka.
value-nya juga. Value inputnya saya kasih nilainya dari variabel ini. Oke, sudah. Saya jalankan lagi, saya refresh. Nah, ada kan? Nah, coba kita tes dari bahasa Sunda ke Indonesia ya. Nah, bisa kan? Oke. Cukup sampai sini saja. Berarti kita sudah bisa membuat aplikasi terjemahan bahasa Indonesia ke bahasa Sunda atau sebaliknya. Aplikasi ini sebenarnya sangat-sangat simpel ya. Nanti kalian bisa kembangkan sendiri. Kalian bisa tambahkan mungkin fiturnya untuk terjemahan bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Minang, bahasa dan lain-lain lah. Terserah kalian. Cukup sampai di sini. Kalau saya kurang jelas menjelaskannya, mohon maaf. Oke, sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Terima kasih.